Ah, sementara yang lain sebelumnya kita fokus pada riset university. Nah, fokus atau kegiatan real yang akan kita tekankan apa? Yang pertama adalah aktivitas riset. Ini yang masih sedikit menjadi PR. Aktivitas riset atau hasil luaran riset yang kami hasilkan itu masih sangat terbatas yang bisa kita kembangkan di dunia usaha. Ya. Kemudian juga masih sangat terbatas kita kembangkan untuk aktivitas-aktivitas entrepreneur, itu masih terbatas. Maka untuk durasi atau tahap mencapai keunggulan entrepreneur Islamic University, nanti kita akan fokus ke situ. Fokus pada penguatan riset dan hasil riset, kemudian penguatan pada budaya entrepreneur. Budaya entrepreneur ini selain kita secara nyata akan membuka seluas-luasnya tentang Ya. inkubator usaha, usaha apa namanya masterpiece itu ya, yang usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen, kami juga Ya. akan memperkuat jiwa entrepreneur itu. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah mencapai akreditasi unggul. Selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Januari 2025, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Mundakir, Sarjana Keperawatan, Nurse, dan Magister Keperawatan. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Bang. Iya. Pak Mundakir ini lahir di Lamongan 23 Maret 1974, menyelesaikan S1 Keperawatan di UNER, kemudian S2 di UI, dan S3-nya kembali di UNER lagi. Ya. Pernah menjadi Kaprodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, pernah menjadi wakil dekan, pernah menjadi dekan, pernah menjadi wakil rektor 4, dan saat ini dipercaya menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk periode 2024-2028. Nah, Pak Mundakir mungkin bisa bercerita dengan singkat perjalanan karir sampai akhirnya terpilih menjadi rektor UM Surabaya. Silakan, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi kalau karir akademik saya itu diawali dengan eh, posisi saya sebagai dosen DPK di UM Surabaya. Tahun 2025 itu alhamdulillah kami eh, berkesempatan mengikuti tes seleksi CPNS untuk dosen pendidikan tinggi melalui Kementerian Pendidikan Tinggi ya.
Cuman waktu itu seleksinya Ya, melalui Kopertis wilayah 7. Properties. Ya, jadi 2005 Alhamdulillah saya keterima CPNS dengan kategori dosen perbantuan itu. Dan Alhamdulillah diterima di UM Surabaya. Nah, kemudian 2006 Fakultas atau UM Surabaya mendirikan prodi S1 keperawatan. Nah, karena prodi kesehatan sudah banyak, maka oleh universitas digabung menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan. Sebelumnya ada D3 keperawatan, D3 analis, dan ya waktu itu baru dua itu. Kemudian berdiri kebidanan, D3 kebidanan, dan S1 keperawatan. Nah, kebetulan home base saya di S1 keperawatan. Sebenarnya sebelum jadi Kaprodi, tahun awal-awal pendirian itu saya menjadi Sekprodi. Kemudian baru Hmm. 2009 itu menjadi Kaprodi setelah lulus dari UI. Kemudian 2013 diamanai jadi Wadek 1. Kemudian 2013 ya Wadek 1 sampai 2017. Ya. 2017 jadi dekan sampai 2021 dan 2021 diamanai menjadi wakil rektor 4 dan alhamdulillah sekarang diamanai menjadi rektor. Nah, itu perjalanan singkat Ya. karir akademik saya. Ya, baik. Bapak menjadi rektor beberapa saat setelah UM Surabaya mendapat akreditasi unggul. Nah, sekarang ke depan apa yang akan dilakukan setelah akreditasinya unggul? Ya, jadi ini memang satu sisi menjadi apa ya beban. Cuman saya nggak boleh menganggap ini beban karena baseline Ya, UM Surabaya ketika universitas ini diamanahkan kepada saya, baseline-nya posisinya sudah di atas itu ya, kira-kira sudah di atas itu ya, ya, sudah unggul. ya, Maka ke depan tentu sesuai dengan visi saya yaitu transformasi berkelanjutan, maka saya akan meneruskan dan mengembangkan tren baik yang sudah dilakukan UM Surabaya. Setelah unggul, tentu kami akan mengembangkan levelingnya. Unggul bukan hanya di level nasional, tentu nanti kita akan mulai bagaimana ke depan bisa mencapai unggul di tingkat ASEAN, Asia, ya, maupun global atau dunia. Itu ya, kira-kira yang akan kami lakukan, Pak Bambang. Sehingga mungkin ya, dalam periode pertama kami nanti akan agak lebih fokus ya, lebih fokus pada ya, bagaimana aksi-aksi atau aktivitas-aktivitas, kebijakan-kebijakan yang orientasinya pada rekognisi internasional, akreditasi internasional, kemudian pengembangan-pengembangan program studi yang itu ada kaitannya dengan internasionalisasi. Misalnya kita sedang menjajaki untuk pembukaan atau prodi yang menyelenggarakan perkuliahan double degree. Kemudian hmm, kita inisiasi untuk international class, beberapa program studi yang punya potensi besar untuk melakukan hal itu. ya. Ya. Jadi kalau tidak salah UM Surabaya ini apa ya Pak, unggulannya adalah justru di Fakultas Kesehatan atau mungkin di prodi-prodi di lingkungan kesehatan itu. Nah, nanti dalam perwujudannya untuk tadi menjadi perguruan tinggi dengan reputasi ASEAN, Asia, bahkan global, itu apa Pak konkret program-programnya gitu? Ya, jadi kalau dari program studi memang kita tidak bisa menafikan bahwa program pendidikan kesehatan atau prodi kesehatan di sini insya Allah paling banyak dan paling lengkap ya. Nah, Ya, namun kami tidak hanya berfokus pada pengembangan pendidikan atau program studi kesehatan, program-program studi yang lain juga terus kita tingkatkan. Nah, terkait dengan capaian atau rencana untuk menjadi world class university, kita ya, nanti atau kami nanti akan tetap mengikuti milestone yang sudah ada.
di mana milestone pengembangan Universitas Muhammadiyah Surabaya ini pada tahap 2000 atau pada durasi 2025 sampai 2029 ini nanti kami masuk pada masih nasional tapi penekanannya berbeda, yaitu National Excellent Entrepreneur Islamic Hmm. University. Ah, sementara yang lain sebelumnya kita fokus pada Research University. Nah, fokus atau kegiatan real yang akan kita tekankan apa? Yang pertama adalah aktivitas riset. Ini yang masih sedikit menjadi PR. Aktivitas riset atau hasil luaran riset yang kami hasilkan itu masih sangat terbatas yang bisa kita kembangkan di dunia usaha. Ya. Kemudian juga masih sangat terbatas kita kembangkan untuk aktivitas-aktivitas entrepreneur, itu masih terbatas. Maka untuk durasi atau tahap mencapai keunggulan entrepreneur Islamic University, nanti kita akan fokus ke situ. Fokus pada penguatan riset dan hasil riset, kemudian penguatan pada budaya entrepreneur. Budaya entrepreneur ini selain kita secara nyata akan membuka seluas-luasnya tentang Ya. inkubator usaha, usaha apa namanya masterpiece itu ya, yang usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen, kami juga Ya. akan memperkuat jiwa entrepreneur itu. Jiwa entrepreneur itu yang kita perkuat adalah misalnya adalah bekerja keras, disiplin, tidak patah semangat. Itulah jiwa-jiwa entrepreneur yang akan terus kita budayakan. Inisiatif, ya, inisiatif kreatif itu yang nanti akan menjadi fokus penekanan pada waktu atau 5 tahun, 4-5 tahun ke depan. Kira-kira itu, Pak Bambang. Ya. Ya, Universitas Muhammadiyah Surabaya itu kalau tidak salah termasuk ya kira-kira 10 besar perguruan tinggi di Surabaya dengan peminat yang terbanyak. Nah, kira-kira per tahun itu berapa sekarang yang diterima oleh UM Surabaya, Pak? Rata-rata dalam waktu terakhir ini ya 2.000 2.500. Ya Ya. ya kurang lebih itu ya. 2.000 masih 2.000, rata-rata 2.000 lah. Kemarin misalnya ada sedikit ya penurunan tapi nggak terlalu signifikan. Masih masih di antara rentang itu 2.000 2.500. Dengan memang ada program-program khusus kalau tidak salah untuk apa, Pak? Untuk atlet ada program-program khusus gitu. Ya, itu sebenarnya sebenarnya bukan program khusus ya, karena mereka juga Ya. termasuk mahasiswa reguler. Cuman itu bagian dari upaya kami untuk memberikan ruang pada Ya. anak bangsa yang sebenarnya masih ingin menuntut ilmu, tapi dengan keterbatasan waktu. Maka atlet-atlet itu kita kita wadahi karena pada dasarnya mereka punya potensi yang luar biasa dan sangat bermakna bagi pembangunan bangsa, sehingga kami membuka ruang yang seluas-luasnya kepada adik-adik atlet. Sebenarnya tidak hanya atlet, termasuk yang sedang atau yang akhir-akhir ini kita tingkatkan terus adalah calon-calon mahasiswa difabel, ya, mahasiswa Hmm. itu alhamdulillah semakin dari tahun ke tahun mahasiswa kami yang dari masyarakat apa atau dari calon mahasiswa difabel inklusif, ya, mahasiswa inklusif itu terus bertambah, Pak Hmm. Bang, di sini. Hmm. Nah, kalau misalnya untuk atlet bisa, untuk difabel bisa, dan itu tetap apa bisa bisa efektif dan maksimal, apa tidak mungkin itu dikembangkan untuk mahasiswa yang lain, Mbak? Jadi bisa mahasiswa sambil kerja atau sambil punya kegiatan, tapi tetap bisa kuliah. Ya, selama ini memang selain mahasiswa reguler yang dari fresh graduate SMA itu, kami juga menerima mahasiswa yang
kelas khusus ya. Ada yang kalau di Ya, kesehatan itu ada istilah yang nyebut kelas khusus atau program non ya, reguler atau kelas karyawan. Jadi kami juga ada kelas ya, karyawan Pak Bambang untuk mahasiswa ya, di UM ya, Surabaya ini. Jadi selama ini kita juga buka itu, sudah lama ya. berjalan. Nah, eh, selalu menarik ketika kuliah di perguruan tinggi itu yang jadi salah satu pertimbangan adalah soal pendanaan. Hmm. Nah, bagaimana ini menjadi pertimbangan untuk UM Surabaya ini menerima mahasiswa? Apakah ada prioritas-prioritas khusus atau ada strategi khusus sehingga beban pendanaan itu tidak semata-mata pada mahasiswa? Ya, kalau terkait dengan pendanaan untuk mahasiswa yang akan masuk ke UM Surabaya, kita sebenarnya menyediakan juga banyak program beasiswa. Ya, Banyak program beasiswa, misalnya kalau beasiswa dari internal persyarikatan di Muhammadiyah itu, kita ada ya, beasiswa untuk mahasiswa misalnya yang lulusan SMA SMA Muhammadiyah, kemudian beasiswa untuk kader-kader ya, Muhammadiyah, kemudian beasiswa untuk termasuk atlet, kemudian ya, termasuk masyarakat apa namanya yang tidak mampu di luar beasiswa yang kita dapatkan dari pemerintah seperti KIPK itu ya. KIP itu kita kita apa namanya kita berikan skim beasiswa banyak sekali termasuk talenta-talenta itu kita juga berikan ya, beasiswa. Cuman mohon maaf saya tidak hafal sepenuhnya, tapi insya Allah beasiswa-beasiswa itu kita berikan. Nah, untuk mahasiswa luar negeri biasanya kita berikan biaya pendidikan. Beberapa mahasiswa misalnya yang dari Thailand, dari Timur Tengah, itu kita beri beasiswa yang full beasiswa ya full full scholarship ya. Ada yang full untuk biaya institusi semua cover. Bahkan ada yang mahasiswa beberapa tahun terakhir ini yang memang titipan dari pimpinan pusat itu full semuanya. Akomodasi, kehidupan, beasiswa pendidikan itu semua ditanggung oleh kampus. Jadi kita sangat ya, sangat insya Allah sangat anulah membuka itu. ya. Eh, Menarik, saya kira adanya mahasiswa dari luar negeri, tapi apa institusi harus membantu mereka supaya bisa kuliah. Sebenarnya keuntungan lain apa Pak? Kalau ada banyak mahasiswa yang eh, kuliah di luar negeri kan berarti dari sisi income kan tidak menambah gitu. Ya, dari sisi income tidak menambah, justru malah kita terkadang ya kita Ya, kita memberi ya, kita mengcover ya, kebutuhan mereka. Tapi yang ingin kita bangun adalah inklusivitas, yaitu ya, keterbukaan bahwa meskipun ini kampus Muhammadiyah, tapi kita terbuka kepada semua, bukan hanya nasional tapi internasional. Jadi ya, cross culture itu terbangun. Kemudian koneksitas networking itu juga terbangun. Itu saya kira salah satu benefit yang kita dapatkan dari kita menerima mahasiswa-mahasiswa asing. Selain mungkin secara secara umum kita akan bisa membangun relasi dengan negara-negara asal mereka. Tapi paling tidak cross culture, kemudian networking, mahasiswa itu senang sekali kalau di kelasnya itu ada mahasiswa asing. Ya meskipun oh. senang sekali itu. Nah, tadi Pak Mudakir mengatakan bahwa semula konsentrasi UM Surabaya ini menjadi universitas riset, tapi kemudian sekarang berkembang ke entrepreneur Ya. university kira-kira semacam itu. Itu apakah tidak bisa dikombinasi bahwa hasil-hasil riset itu juga bisa menjadi bahan untuk mengembangkan entrepreneur para mahasiswa tadi? Ya, jadi
Excellent Entrepreneur Islamic University ini adalah kelanjutan dari milestone kami sebelumnya, yaitu Research Ya, University. Nah, tentu ini berkelanjutan karena entrepreneur kita itu kita harapkan merupakan salah satunya adalah produk-produk riset. Tadi yang saya ya, sampaikan, produk riset ini kan banyak, ada yang bisa ya, kita bawa ke hilirisasinya bisa kita bawa ke dunia usaha, dunia industri, ya. tapi juga bisa kita gunakan hilirisasinya adalah di penerbitan atau dipublikasi di jurnal-jurnal yang kita punya. Maka eh, ini nanti ada inline-nya dengan entrepreneur. Kami punya 22 jurnal eh, apa Hmm. namanya jurnal ya, punya sekiranya 22 jurnal lah yang aktif. Nah, ini sebenarnya juga ada nilai entrepreneurnya, di mana pengelolaan Hmm. jurnal itu butuh orang yang konsisten, kemudian nanti ketika ini dikenal oleh publik, maka Ya, eh, saya kira bukan rahasia umum publish di jurnal-jurnal yang di situ juga memerlukan cost atau mereka yang ingin publish itu hmm. juga eh, harus mengeluarkan cost karena kita butuh membayar reviewer, kemudian Hmm. butuh ada operasional-operasional yang lain. Dan ini saya kira menjadi Ya, salah satu income generate yang bisa kita hasilkan. Nah, ini saya kira juga ada apa ya, ya, nilai entrepreneurnya gitu. Gitu ya, kira-kira Pak Bang. Jadi ini ya. adalah kelanjutan dari milestone kami sebelumnya yang sekarang kita masuk 2025 nanti, 2025 sampai 2029 itu masuk eh, milestone tahap yang kalau nggak salah tahap yang keempat untuk Entrepreneur Islamic University. Telah terbit secara digital dan cetak majalah Politik Indonesia edisi Desember 2024 dengan topik utama hasil kunjungan Prabowo ke beberapa negara dan lembaga internasional strategis. Bagaimana target pertumbuhan ekonomi 8% akan dicapai? Dinamika pembentukan BPI dan Antara. Juga koalisi Prabowo Jokowi memenangi Pilkada 2024. Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi nomor kontak yang ada pada video. Baik. Nah, untuk hilirisasi hasil riset eh, dan kemudian membangkitkan semangat entrepreneur tadi, apakah UM Surabaya juga mempersiapkan apa studi atau mungkin jurusan-jurusan baru yang apa berkaitan dengan itu, terutama yang sedang sekarang menjadi banyak minat itu, misalnya mengenai AI atau eh, yang menyangkut big data dan sebagainya, yang terutama tentang teknologi digital. Ya, ya tentu ini bagian dari hal yang menarik ya, yang nanti akan kita arahkan ke sana. Saat ini yang kaitannya dengan perkembangan teknologi itu di prodi kami informatika yang masuk di Fakultas Teknik Hmm. ini sedang menjajaki kerjasama dengan Yonsei University Taiwan, Hmm. di mana mahasiswa kami sudah diberi apa namanya kesempatan untuk magang dan dibayar di Yuanse. Ya, Kemudian kami sudah menginisiasi untuk double degree yang saya sampaikan tadi. ya, Insya Allah tahun ajaran baru ke depan itu kami sudah bisa launching program double degree dengan Yuanse University. Ini akhir-akhir ini kita sedang untuk kurikulum sudah selesai, tinggal kita mendiskusikan tentang teknis pelaksanaan sama ya mungkin teknis nanti misalnya yang 2 tahun di Indonesia itu nanti pembiayaannya bagaimana, kemudian 2 tahun di sana pembiayaannya bagaimana. Jadi kita sudah masuk ke situ, insya Allah nanti Januari kami akan diskusi lagi ke Taiwan untuk memfinalkan konsep kita. Nah, ini kita inisiasi ini. Nah, untuk yang tadi isu-isu yang menarik tentang big data, AI, tentu nanti kita eh, kaji, kita perdalam apakah memang prodi ini, program ini sangat prospektif dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu nanti akan kita
kita diskusikan juga dengan stakeholder yang ada di luar ya, termasuk di Taiwan. Baik. Terakhir Pak Mundakir, Ya, selain hal-hal yang tadi sudah disampaikan ya, kekhasan UM Surabaya ya, ada tadi kesempatan khusus kepada atlet, kepada difabel, kepada yang sedang bekerja. Kira-kira daya tarik untuk kuliah di UM Surabaya itu apa yang menjadi yang tidak bisa diperoleh di tempat lain? ya, saya kira satu yang tidak kemungkinan besar tidak, dan saya yakin tidak diperoleh di tempat lain, adalah di UM Ya, Surabaya itu mengajarkan nilai-nilai dan implementasi implementasi nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyaan. Saya kira ini yang lain tidak ada. Kami mungkin bisa atau kami akan bersaing terkait dengan digitalisasi kampus, dengan sarana ya, prasarana, dan lain-lain. Tapi untuk implementasi nilai-nilai Al-Islam kemuhammadiyaan, ini saya yakin tidak dilakukan yang lain. Dan ini saya kira kami berkeyakinan UM Surabaya Alhamdulillah terus bisa tumbuh dan berkembang, itu salah satunya adalah kita menanamkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai keagamaan dalam jiwa dan perilaku mahasiswa atau lulusan kita, calon mahasiswa kepada mahasiswa maupun lulusan kita. Jadi di kampus kami itu ada mata kuliah wajib Al-Islam dan Kemuhammadiyaan itu ya, 8 SKS. Dan itu kita pantau, kita dampingi. Contoh yang paling ya, konkret, mahasiswa masuk, ada yang muslim, tentu ini yang muslim ya. Tapi untuk yang tidak ya, muslim ya kita fasilitasi sesuai ketentuan. Tentu ini yang muslim. Yang muslim misalnya kita screening yang belum bisa baca, maka itu akan kita kawal terus sampai dia bisa baca. Yang belum pernah sholat, nggak tahu doa sholat, kita kawal terus sampai dia bisa sholat. ya, Itu dari segi ibadah. Dari segi amalan nilai-nilai yang lain, bagaimana Islam itu terbuka, Islam itu toleran, Islam itu penuh kasih sayang. Nah, itu kita ajarkan dalam 8 SKS tersebut. Dan itulah saya kira yang tidak dimiliki oleh yang lain dan itu menjadi daya tarik utama saya kira dari calon mahasiswa kenapa harus memilih UM Surabaya. ya. 8 SKS itu dipecah dalam beberapa semester atau dikumpulkan jadi satu, Pak? Dalam 4 semester. Oh, 4 semester. Ya, jadi setiap semester ada mulai semester 1 sampai semester Ya, 4 atau 5. Ada yang karena ada mata kuliah nasional itu wajib itu agama itu ya. ya, Jadi kalau nggak salah ya yang AIK 8 semester itu kita pecah menjadi atau dalam 4 semester. Ya, mungkin mungkin sedikit Pak Bambang ini. Ya, ini saya kira perlu saya declare bahwa saya kira sudah ditulis Pak Bambang juga ya. Jadi saya ini kan alumni UM Surabaya yang dulu itu ada Akper Unmuh itu ya. Jadi D3 itu ya. Jadi D3 saya alumni dari sini kemudian tahun berapa karena untuk jadi dosen saya lulus D3 Keperawatan 1998. Kemudian direkrut menjadi katakanlah kalau dulu asisten gitu ya, asisten. Kemudian baru tahun 2021 saya melanjutkan S1 UNER tadi, kemudian lulus 2004. Nah, 2005 saya keterima PNS itu dengan status DPK tadi. Yang ingin saya sampaikan adalah saya adalah rektor pertama yang dari alumni UM Surabaya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi ini anak kandung UM Surabaya. ya, Oke. luar biasa. Jadi UM Surabaya dipimpin oleh alumninya sendiri. Ya, Ya, dan ini baru pertama, ya. baru pertama. Baik, Oke, baik itu Pak aja. Mudakir, mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan semangat terutama untuk seluruh sivitas akademika UM Surabaya. Oke, matur Selamat nuwun. bekerja, sukses. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit
Buku 100 Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul. Buku 100 Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi